Gaun emas seharga puluhan juta ini sekarang basah kuyup dan kotor oleh lumpur. Sama hancurnya dengan rahasia besar yang baru saja terbongkar di depan semua tamu undangan. Ibu mertuaku baru saja melemparkan kertas kontrak pernikahan itu ke wajahku, sambil meneriakkan kata penipu. Sementara Rehan, pria yang kusebut suami dalam sandiwara, ini hanya bisa mematung saat melihatku diseret keluar dari gerbang istananya. Aku berdiri di pinggir jalan dengan kaki telanjang, bertanya-tanya apakah pengorbananku menjual harga diri demi melunasi utang ibu memang harus berakhir sepahit ini. Atau adakah cara untuk memperbaiki segalanya setelah topengku hancur berkeping-keping? Sebelum aku lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan komen dari daerah mana kalian mendengarkan cerita ini. Like dan share juga ya. Matahari siang ini terasa seolah-olah tepat berada 1 jengkal di atas kepala. Namun, panas yang menyengat, kulitku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa panas yang membakar dadaku saat ini. Aku berdiri mematung di depan pagar kayu yang catnya sudah mengelupas, menatap pemandangan paling menyakitkan dalam hidupku. Beberapa orang pria berbadan besar, dengan wajah garang, sedang mengeluarkan kersi-kersi kayu tua milik kami ke pinggir jalan. Tolong Pak, beri kami waktu sedikit lagi. Hanya 1 minggu. Saya janji akan mencari uangnya. Suara paro ibu memecah kebisingan jalanan. Ibu memegang lengan salah satu pria itu, memohon dengan air mata yang sudah membasahi jilbab kusamnya. Namun, pria itu hanya mengibaskan tangan ibu dengan kasar. Aku segera berlari, menangkap tubuh ibu sebelum beliau terjatuh ke aspal yang panas. "Jangan sentuh ibu saya!" teriakku dengan suara yang bergetar karena amarah dan kesedihan yang bercampur menjadi satu. "Hei Sandra, perjanjian tetaplah perjanjian." Pria itu, yang aku tahu adalah kaki tangan dari tuan tanah sekaligus lintah darat di kampung kami, menunjuk-nunjuk wajahku dengan selembar kertas yang sudah lecek. "Ayahmu sudah menjaminkan sertifikat rumah ini untuk pinjaman modal usahanya yang bangkrut itu. Sekarang, karena utangnya tidak terbayar dan bunga pinjamannya terus menumpuk, rumah ini resmi milik majikan kami. Keluar kalian!" Sekarang juga, aku melihat sebuah stiker besar berwarna kuning terang ditempelkan di pintu depan rumah kami. Tulisan di sana tampak begitu kejam. Di bawah pengawasan, disita, pintu itu sekarang terkunci rapat. Dan kunci-kuncinya telah berpindah tangan. Semua kenangan masa kecilku, aroma masakan ibu di dapur, dan kehangatan tempat berteduh kami, kini terkunci di dalam sana. Dan aku tidak lagi memiliki hak untuk masuk. Tetangga-tetangga mulai berkerumun di kejauhan. Aku bisa mendengar bisik-bisik mereka. Ada yang menatap dengan iba, namun tidak sedikit yang melontarkan pandangan sinis, seolah-olah kemiskinan adalah sebuah aib yang menular. Aku memeluk ibu erat-erat. Bahu beliau terguncang hebat karena tangis yang tidak kunjung reda. "Maafkan, Ibu. Sandra, Ibu tidak bisa menjaga rumah peninggalan ayahmu," bisik ibu di sela-sela isaknya. Hatiku hancur berkeping-keping. Sebagai seorang anak perempuan satu-satunya, aku merasa benar-benar gagal. Aku sudah bekerja banting tulang di pabrik garmen dari pagi hingga malam, bahkan mengambil lembur hingga mata ini merah karena kurang tidur. Namun upahku hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membayar cicilan bunga yang tidak pernah kunjung lunas. Kami duduk di pinggir jalan, di atas tumpukan kasur tipis dan beberapa kardus berisi pakaian yang berhasil diselamatkan. Langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, menandakan sore telah tiba. Namun aku tidak tahu kemana kami harus pergi malam ini. Sanak saudara sudah menjauh sejak ayah meninggal dunia dan meninggalkan tumpukan utang. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan tumpukan barang-barang kami. Kehadiran mobil itu sangat kontras dengan lingkungan kumuh di sekitarnya. Debu jalanan seolah-olah enggan menempel pada badan mobil yang sangat bersih itu. Pintu kemudi terbuka, dan seorang pria keluar dengan langkah yang tenang, namun penuh wibawa, mengenakan kemeja putih yang lengannya digulung hingga siku, dan celana kain berwarna gelap yang tampak sangat mahal. Aku menyipitkan mata, mencoba mengenali wajah di balik kacamata hitamnya. Ketika pria itu melepas kacamatanya, jantungku seolah berhenti berdetak selama 1 detik. "Rehan," lirihku hampir tidak percaya. Rehan adalah teman masa kecilku, pria yang dulu sering bermain leang-leong bersamaku.
sebelum keluarganya pindah ke ibu kota dan menjadi pengusaha sukses. Sekarang, dia berdiri di depanku dengan aura yang sangat berbeda, dingin, mapan, dan tak terjangkau. Dia menatap rumah kami yang sudah disegel, lalu beralih menatapku dan ibu dengan tatapan yang sulit diartikan. Dia tidak tampak terkejut melihat kehancuran kami. Ikut aku sebentar, Sandra. Ada yang ingin aku bicarakan, katanya tanpa basa-basi. Suaranya berat dan datar. Aku menoleh ke arah ibu yang tampak kebingungan. Lalu aku mengangguk pelan. Aku mengikuti Rehan menuju sisi jalan yang lebih sepi, jauh dari kerumunan warga dan pengawasan ibu. Aku tahu situasi keluargamu. Rehan memulai pembicaraan sambil menyandarkan tubuhnya pada mobil. Aku bisa melunasi semua utang ayahmu dalam 1 jam ini. Juga, aku bisa mengembalikan sertifikat rumah itu ke tangan ibumu. Sekarang juga, mataku membelalak. Harapan tiba-tiba muncul seperti cahaya di ujung lorong yang gelap. Kamu mau meminjamkan uang padaku? Aku janji akan mencicilnya, Rehan. Berapapun bunganya, aku akan bekerja lebih keras lagi. Rehan terkekeh kecil. Sebuah tawa yang terasa hambar. Aku tidak meminjamkan uang, Sandra. Aku menawarkan sebuah kesepakatan bisnis. Aku mengerutkan kening. Kesepakatan apa? Dia menatap lurus ke mataku. Ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Ibuku sedang sakit jantung. Dan keinginan terakhirnya adalah melihatku menikah dengan wanita yang baik dan terhormat. Dia menjodohkanku dengan putri rekan bisnisnya yang sangat ambisius. Dan aku tidak menyukai wanita itu. Aku butuh seseorang untuk menjadi istriku setidaknya di mata ibu dan publik selama 1 tahun. Duniaku serasa berputar. Maksudmu? Pernikahan kontrak? Pernikahan bohongan? Lebih tepatnya, koreksi Rehan dengan nada dingin. Kamu akan tinggal di rumahku. Berperan sebagai istri yang setia di depan ibuku dan rekan-rekanku. Sebagai imbalannya, rumahmu kembali. Semua utangmu lunas. Dan aku akan memberikan tunjangan bulanan yang lebih dari cukup untuk kehidupan ibumu. Setelah 1 tahun, kita akan bercerai secara dayam-dayam. Dengan alasan ketidakcocokan. Dan kamu bebas pergi dengan membawa modal untuk masa depanmu. Aku merasa seolah baru saja ditampar oleh kenyataan. Harga diriku berteriak menolak. Menikah karena uang? Menipu seorang ibu yang sedang sakit? Ini bukan nilai-nilai yang diajarkan ibu kepadaku selama ini. Aku bukan barang yang bisa kamu sewa, Rehan. Desisku dengan perasaan terhina. Aku tahu. Jawabnya tenang, seolah sudah memprediksi reaksiku. Tapi lihatlah ibumu, Sandra. Lihat bagaimana dia duduk di atas trotoar. Kedinginan dan kehilangan harapan. Apakah harga dirimu lebih penting daripada kesehatan dan tempat berteduh ibumu? Kamu tidak punya waktu banyak. Orang-orang itu akan segera mengangkut barang-barangmu ke gudang sitaan jika tidak ada pelunasan hari ini. Aku menoleh ke arah ibu. Beliau sedang mengusap air matanya menggunakan ujung jilbabnya yang berdebu. Pemandangan itu menghancurkan pertahananku. Aku tahu ibu tidak akan kuat jika harus hidup di jalanan atau di kontrakan sempit yang kumuh. Tubuhnya sudah semakin renta dimakan usia dan penyakit rematik. Aku kembali menatap Rehan. Wajahnya tetap datar. Menunggu jawaban si Oliala, dia sedang menunggu tanda tangan pada sebuah kontrak pengadaan barang. Tidak ada cinta, tidak ada rasa. Iba. Yang ada hanyalah transaksi. Aku memejamkan mata rapat-rapat, menghirup udara sore yang terasa sesak. Aku tahu, setelah aku mengucapkan kata iya, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku akan masuk ke dalam sebuah labirin kebohongan yang, mungkin saja, tidak akan pernah kutemukan jalan keluarnya. Namun, demi ibu, aku rela menjadi apapun. Bahkan jika aku harus menjadi seorang penipu. Baik, kataku dengan suara yang nyaris hilang tertiup angin. Aku terima tawaranmu. Aku akan menjadi istri bohonganmu. Rehan menyunggingkan senyum tipis yang penuh kemenangan. Dia mengeluarkan telepon seluler dari saku celananya dan segera menghubungi seseorang. Bayar semua tunggakan rumah nomor 45 di Gang Mawar sekarang juga. Ambil sertifikatnya dan bawa ke sini. Aku tertunduk lesu. Di hadapan hukum manusia, mungkin aku akan segera sah menjadi seorang istri. Namun, di hadapan Tuhan, aku tahu, aku baru saja memulai sebuah dosa besar yang dibungkus dengan alasan pengorbanan. Pintu rumahku mungkin akan segera terbuka kembali, tetapi pintu kebebasan
Jiwaku baru saja terkunci rapat-rapat. Mobil sedan mewah itu masih terparkir diam, seolah-olah menjadi saksi bisu atas transaksi harga diri yang baru saja kusepakati. Rehan tidak membuang waktu. Hanya dalam hitungan 30 menit, sebuah motor besar berhenti di dekat kami. Seorang pria dengan setelan rapi yang belakangan, ku ketahui adalah asisten pribadi sekaligus pengacara kepercayaan Rehan turun dengan membawa sebuah tas jinjing berwarna hitam. Ini berkas-berkasnya, Pak Rehan, ucap pria itu sambil menyerahkan map kulit yang tampak sangat formal. Rehan tidak langsung membukanya. Dia menoleh padaku. Matanya yang dingin, seolah menembus relung jiwaku. Kita selesaikan urusan rumahmu dulu. Setelah itu, kita selesaikan urusan kita. Aku hanya bisa mengangguk lemah. Kami berjalan kembali, menuju kerumunan di depan rumahku. Pria-pria kasar yang tadi membentak ibu, kini tampak kikuk saat melihat Rehan dan pengacaranya mendekat. Setelah melalui perdebatan teknis hukum, yang tidak terlalu kupahami, pengacara, Rehan, menyerahkan sebuah cek, dan menandatangani beberapa dokumen pelunasan. Melihat para penagih hutang itu pergi dengan wajah dongkol, namun tak berdaya adalah sebuah kelegaan luar biasa. Salah satu dari mereka melemparkan kunci rumah ke arahku. Aku menangkapnya dengan tangan bergetar. Besi dingin di telapak tanganku ini adalah simbol kembalinya martabat keluarga kami. Namun aku tahu, kunci ini dibayar dengan kebebasanku sendiri. Ibu, masuklah, rumah ini sudah aman, bisikku pada ibu sambil membantu beliau berdiri. Ibu menatapku dengan penuh tanda tanya. Sandra, bagaimana bisa, dari mana Rehan mendapatkan uang sebanyak itu untuk kita? Apa yang kamu janjikan padanya? Nak, aku menelan ludah, mencoba mencari kata-kata yang tidak sepenuhnya bohong, namun juga tidak menyakitkan. Rehan pria yang baik, Bu. Dia ingin melamar Sandra. Uang itu adalah bagian dari mahar dan bentuk baktinya. Karena kita sudah berteman sejak kecil. Ibu jangan khawatir lagi ya. Ibu tampak ragu. Namun kelelahan fisik dan mental mengalahkan rasa curiganya. Beliau memelukku erat, menggumamkan doa syukur yang membuat hatiku semakin teriris. Aku telah menyelamatkan fisiknya, namun aku mulai menghancurkan kepercayaan sucinya dengan sebuah dusta besar. Setelah memastikan ibu tenang di dalam rumah, Rehan memintaku masuk ke dalam mobilnya. Kami tidak pergi ke restoran atau tempat romantis, melainkan ke sebuah kantor pribadi di gedung apartemen miliknya yang sangat eksklusif. Di sana, di atas meja kaca yang dingin, 2 rangkap dokumen telah disiapkan. Di bagian atas kertas itu, tertulis dengan huruf kapital yang tegas, perjanjian kerjasama kemitraan domestik, bukan surat lamaran, bukan pula janji suci, melainkan sebuah kontrak bisnis. Baca dengan teliti. Sandra, aku tidak ingin ada tuntutan di kemudian hari, ucap Rehan sambil menyodorkan sebuah pulpen mahal ke arahku. Aku mulai membaca baris demi baris. Isinya membuat dadaku sesak. 1. Pihak pertama Rehan memberikan bantuan finansial berupa pelunasan utang dan tunjangan bulanan kepada pihak kedua, Sandra. 2. Pihak kedua bersedia melakukan pernikahan sah secara hukum dan agama dengan pihak pertama untuk jangka waktu 12 bulan. 3. Pihak kedua dilarang memiliki hubungan romantis dengan pihak lain selama masa kontrak. 4. Pihak kedua dilarang menuntut hak asuh atau harta gonogini setelah masa kontrak berakhir. 5. Pihak kedua wajib berperan sebagai istri yang santun, cerdik, dan patuh di depan ibu pihak pertama, serta kolega bisnisnya. 6. Pelanggaran terhadap kerahasiaan kontrak. Ini akan dikenakan denda 10 kali lipat dari nilai bantuan yang telah diberikan. 10 kali lipat. Suaraku tercekat. Itu jumlah yang mustahil bisa aku bayar seumur hidup. Itu jaminan agar kamu tidak bermulut besar, jawab Rehan tanpa ekspresi. Ibuku memiliki penyakit jantung koroner yang sangat serius. Jika Daya Senpai tahu bahwa pernikahan ini hanya rekayasa, dan dia syok. Kamu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas keselamatannya. Aku menatap 2 lembar materai 6.000 yang sudah tertempel di bagian tanda tangan. Materai itu seolah-olah menjadi segel yang akan mengunci takdirku. Aku teringat kembali pada wajah ibu yang tadi menangis di trotoar. Aku teringat pada rumah kami yang hampir hilang. Dengan tangan yang masih gemetar,
Aku menggoreskan tanda tanganku di atas materai tersebut. Tinta hitam itu seolah meresap bukan ke atas kertas, melainkan ke dalam kulitku, menandai kepemilikan Rehan atas diriku selama setahun ke depan. Selesai, gumamku. Rehan mengambil dokumen itu, memeriksanya sebentar, lalu menyerahkan satu rangkap padaku. Mulai besok, kamu akan pindah ke rumah utamaku. Aku sudah menyiapkan sopir untuk menjemputmu dan barang-barangmu. Jangan membawa terlalu banyak barang lama yang usang. Semua kebutuhanmu, mulai dari pakaian hingga perawatan tubuh, sudah diatur. Bagaimana dengan ibuku? Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian dalam keadaan seperti ini. Protesku. Ibumu akan tetap tinggal di rumahmu yang sekarang. Aku sudah menyewa seorang perawat yang akan datang setiap hari untuk mengecek kesehatannya dan membantu pekerjaan rumah. Kamu hanya perlu fokus pada peranmu sebagai istriku. Ingat Sandra, di depan ibuku, kita adalah pasangan yang saling mencintai. Jangan sampai ada sedikit pun keraguan di matanya. Aku memandang keluar jendela apartemen, menatap lampu-lampu kota Jakarta yang mulai menyala. Kota ini begitu besar dan berkilau. Namun aku merasa sangat kecil dan gelap. Kapan kita akan menikah? Tanyaku pelan. Lusa. Hanya akad nikah sederhana di rumah, dengan penghulu resmi, sesuai keinginan ibuku, yang ingin pernikahan ini segera terlaksana sebelum beliau menjalani operasi besar berikutnya. Siapkan mentalmu. Kamu bukan lagi Sandra si buruh pabrik. Mulai lusa, kamu adalah Nyonya Sandra Rehan Pratama. Aku menggigit bibir bawahku hingga terasa perih. Nama itu terdengar sangat asing dan berat di telingaku. Aku pulang malam itu dengan perasaan yang sangat hampa. Di dalam tas kusamku tersimpan sebuah map berisi kontrak yang baru saja kutandatangani, sebuah mahar sandiwara yang akan membawaku masuk ke dalam istana megah yang penuh dengan duri. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku menatap langit-langit, kamar rumahku yang retak, menyadari bahwa ini adalah malam terakhirku sebagai wanita merdeka. Lusa, aku akan menjual senyumku, suaraku, dan seluruh hari-hariku untuk seorang pria yang bahkan tidak sudi menatapku dengan rasa empati. Pagi itu, udara terasa begitu menyesakkan ketika sebuah mobil jemputan berhenti tepat di depan rumahku. Aku membawa satu koper kecil berisi barang-barang yang paling berharga, bukan perhiasan, melainkan foto ayah, beberapa potong pakaian yang paling sopan, dan sajadah pemberian ibu yang sudah mulai menipis kainnya. Rehan sudah berpesan untuk tidak membawa banyak barang, namun meninggalkan sisa hidupku di dalam rumah ini rasanya seperti meninggalkan sebagian dari jiwaku. Hati-hati nak, jaga kehormatanmu di rumah suamimu nanti, pesan ibu sambil mengusap pipiku. Beliau masih percaya bahwa ini adalah pernikahan yang didasari oleh cinta dan niat baik Rehan. Aku hanya bisa tersenyum getir, menelan kenyataan pahit bahwa aku sedang melangkah menuju panggung sandiwara. Perjalanan menuju kehidupan baru dimulai dengan singgah di sebuah butik mewah dan pusat kecantikan di kawasan pusat kota. Rehan sudah menunggu di sana, duduk di sofa bludru sambil memeriksa jam tangannya dengan tidak sabar. Dia tidak menyapa, hanya memberikan isyarat kepada seorang wanita dengan pakaian seragam modis untuk segera membawaku masuk. Ubah dia. Aku ingin dia terlihat seperti wanita dari kalangan kelas atas, namun tetap terlihat lembut dan bersahaja. Jangan terlalu mencolok, tapi harus tampak mahal, perintah Rehan dengan suara yang sangat dingin, seolah-olah dia sedang memesan sebuah modifikasi mobil. Selama 4 jam berikutnya, aku merasa seperti sebuah boneka manekin yang tidak memiliki suara. Rambutku yang biasanya hanya diikat ala kadarnya, kini dipotong, diberi vitamin, dan ditata dengan sangat rapi. Kuku-kukuku dibersihkan. Kulitku lulur, hingga aroma melati dan mawar merekat kuat di pori-poriku. Ketika mereka memakaikan sebuah terusan sutra berwarna biru pucat dengan potongan yang sangat elegan, aku hampir tidak mengenali bayangan di cermin. Tegakkan bahumu, Sandra. Rehan tiba-tiba muncul di belakangku, menatap pantulanku melalui cermin besar. Wanita terhormat tidak akan menunduk seperti itu. Mulai sekarang, cara jalanmu, cara bicaramu, bahkan cara kamu tersenyum harus diatur. Kamu adalah representasi dari keluarga Pratama. Aku merasa seperti orang lain,
Rehan, aku merasa palsu. Bisikku sambil menyentuh kain sutra yang sangat halus itu. Karena memang begitulah kenyataannya. Sahutnya pendek. Jangan pernah lupakan peranmu. Sekarang, ayo berangkat. Ibuku sudah menunggu untuk makan siang bersama. Kami tiba di sebuah rumah yang lebih pantas disebut sebagai istana. Pagar besinya tinggi menjulang. Dan taman depannya tertata dengan sangat symmetris. Ketika pintu utama yang terbuat dari kayu jati besar dibuka, aroma pengharum ruangan yang mewah segera menyergap indera penciumanku. Di tengah ruang tamu yang sangat luas, duduk seorang wanita parubaya di atas kursi roda yang berlapis. Kulit lembut, dia mengenakan kebaya modern yang sangat anggun. Meskipun wajahnya tampak pucat karena sakit, sorot matanya tetap tajam dan penuh wibawa. Inilah Ibu Herlina, ibu kandung Rehan. Ibu, ini Sandra, calon istriku yang pernah kuceritakan, ucap Rehan. Dia tiba-tiba mengubah nada suaranya menjadi sangat hengget. Bahkan dia merangkul bahuku dengan gerakan yang terasa sangat natural. Meskipun aku merasa tubuhku kaku seperti batu, aku memberanikan diri mendekat dan mencium tangan Ibu Herlina dengan taksim. Selamat siang, Tante. Ibu. Ucapku dengan suara yang sedikit bergetar. Ibu Herlina tidak langsung menjawab. Dia menarik tanganku, memperhatikannya dengan sangat teliti seolah-olah sedang memeriksa keaslian sebuah berlian. Dia menatap wajahku dalam-dalam, mencari-cari sesuatu di balik keriasan wajahku yang sempurna. Cantik, sopan juga, ucap Ibu Herlina akhirnya, dengan suara yang serak. Tapi ada sesuatu di matamu yang terlihat sangat sedih, Sandra. Mengapa seorang calon pengantin yang akan menikah dengan putraku tampak seperti orang yang baru saja kehilangan dunianya? Jantungku berdegup sangat kencang. Aku terdiam, bingung harus menjawab apa. Apakah kebohonganku sudah terdeteksi di menit pertama? Rehan segera mengambil alih dengan sangat tenang. Dia hanya gugup, Bu. Sandra berasal dari keluarga yang sangat sederhana, dan baginya, bertemu dengan ibu adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Dia takut tidak bisa memenuhi ekspektasi. Ibu, sebagai menantu, Ibu Herlina tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Kesederhanaan itu bagus. Namun di rumah ini, ada aturan yang sangat ketat. Aku tidak butuh menantu yang hanya bisa bersolek. Aku butuh wanita yang bisa menjaga kehormatan anakku dan mengurus rumah ini dengan benar. Kamu mengerti, Sandra? Ibu, jawabku dengan kepala tertunduk. Bagus. Besok adalah hari akad nikah kalian. Aku sudah menyiapkan semuanya. Aku ingin pernikahan ini menjadi awal yang baik. Karena aku tidak tahu berapa lama lagi jantung tua ini bisa bertahan untuk melihat kalian bahagia. Lanjut Ibu Herlina, sambil mengusap dadanya pelan. Melihat ekspresi kesakitan di wajah wanita tua itu, muncul rasa bersalah yang sangat besar di hatiku. Beliau sangat menyayangi Rehan, dan beliau menaruh harapan besar padaku. Sementara itu, pria di sebelahku ini hanya memanfaatkanku untuk melarikan diri dari perjodohan lain. Malam itu, setelah makan siang yang penuh dengan ketegangan dan instruksi mengenai tata krama di meja makan, aku diantarkan menuju kamar tamu yang letaknya berseberangan dengan kamar Rehan. Kamar itu sangat besar, bahkan lebih besar dari seluruh luas rumahku di kampung. Kasurnya sangat empuk, namun bagiku rasanya lebih keras daripada lantai semen. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap pakaian mewah yang kini berserakan di sana. Aku telah berubah secara fisik, tapi di dalam hati, aku masih Sandra yang penuh dengan ketakutan. Aku telah menjadi orang lain demi kelangsungan hidup keluargaku. Di rumah ini, aku adalah sebuah dekorasi cantik yang berfungsi untuk menyenangkan hati seorang ibu yang sedang sekarat. Sementara bagi sang pemilik rumah, aku hanyalah sebuah aset yang telah dibayar lunas. Aku meraih sajadah kusam dari koperku, satu-satunya barang yang masih mengingatkanku pada jati diriku yang asli. Aku bersujud lama di atas lantai marmer yang dingin, memohon ampunan karena telah memulai langkah hidupku di atas tumpukan kebohongan. Besok, aku akan secara resmi menyandang status sebagai istri. Namun aku tahu, aku hanyalah seorang tawanan. Dalam penjara yang dilapisi emas, sinar matahari pagi yang masuk melalui celah gorden sutra setinggi 3 meter itu terasa seperti alarm yang sangat mengintimidasi.
Ini adalah pagi pertama aku terbangun di rumah ini sebagai Nyonya Sandra Rehan Pratama. Akad nikah yang dilakukan kemarin sore berlangsung sangat cepat dan tertutup hanya dihadiri oleh penghulu, 2 orang saksi dari pihak Rehan dan, tentu saja, Ibu Herlina yang menyaksikan dengan saksama dari kursi rodanya. Ibu kandungku tidak hadir karena alasan kesehatan yang aku karang, meski sebenarnya itu adalah bagian dari instruksi Rehan agar tidak ada terlalu banyak kontak antara dua keluarga yang status sosialnya berbeda jauh ini. Aku menoleh ke sisi tempat tidur yang luas, kosong, dan rapi. Rehan tidak pernah benar-benar tidur di sini. Setelah prosesi akad nikah selesai, dan kami diantarkan ke kamar, dia segera berpindah ke sofa besar di ruang kerjanya yang terhubung dengan pintu rahasia. Baginya, kamar ini hanyalah panggung sandiwara jika sewaktu-waktu ibunya masuk tanpa mengetuk pintu. Aku segera beranjak dan merapikan tempat tidur. Di rumah asliku, aku terbiasa menyapu lantai semen dan memasak nasi dengan penanak nasi tua. Di sini, semuanya serba otomatis dan mewah. Namun aku merasa seperti seorang penyusup yang bisa tertangkap kapan saja. Ingat, Sandra, hari ini adalah ujian pertamamu. Bisikku pada bayangan di cermin. Aku mengenakan pakaian rumah yang sangat elegan, sebuah setelan kain krep berwarna coklat susu yang sudah disiapkan di lemari. Tidak ada lagi daster batik atau kaos oblong yang nyaman. Aku turun ke lantai bawah dan menuju dapur. Aku menyiapkan sarapan, sebuah upaya kecil untuk mengambil hati Ibu Herlina. Namun, langkahku terhenti di ambang pintu dapur yang sangat luas dan modern. 4 orang pelayan berseragam rapi sedang sibuk memotong sayuran dan menata piring. Nyonya muda, ada yang bisa kami bantu? Tanya salah satu dari mereka dengan nada yang sangat sopan, namun terasa berjarak. Aku ingin memasak sarapan untuk Ibu Herlina dan Rehan. Jawabku sedikit canggung. Tiba-tiba, suara gesekan kursi roda terdengar dari arah belakang. Ibu Herlina muncul dengan tatapan tajamnya yang khas. Beliau mengenakan jubah tidur sutra berwarna emas yang tampak sangat berwibawa. Di rumah ini, Sandra, semuanya sudah ada prosedurnya, ucap Ibu Herlina dengan suara yang datar. Pelayan di sini sudah tahu standar nutrisi dan rasa yang aku butuhkan untuk jantungku. Kamu tidak perlu mengotori tanganmu dengan bau bawang. Lebih baik kamu duduk di meja makan dan pastikan suamimu mendapatkan perhatian yang cukup sebelum dia berangkat ke kantor. Aku menelan ludah. Saya hanya ingin mencoba berbakti, Ibu. Saya biasa memasak di rumah. Rumahmu yang dulu dan rumah ini adalah 2 dunia yang berbeda. Potong Ibu Herlina cepat. Beliau mendekati meja makan yang sudah tertata rapi. Duduklah. Jangan biarkan Rehan melihat istrinya terlihat bingung, seperti orang asing di rumah sendiri. Aku duduk dengan kaku di kursi kayu jati yang ukirannya sangat halus. Tak lama kemudian, Rehan turun dengan setelan jas kerjanya yang sangat sempurna. Begitu dia melihat Ibu Herlina, wajahnya yang tadi dingin seketika berubah menjadi sangat hangat. Dia menghampiriku, lalu mencium keningku dengan sangat lembut. Jika aku tidak tahu ini adalah bagian dari kontrak, aku mungkin akan jatuh pingsan karena perlakuan manisnya. Pagi, sayang, tidurmu nyenyak? Tanya Rehan sambil mengusap pundakku. Pagi, Mas. Iya, nyenyak sekali, jawabku, mencoba mengikuti permainannya. Meskipun suaraku terasa tercekat di tenggorokan, sarapan pagi itu terasa seperti sebuah sesi interogasi yang dibungkus dengan jamuan mewah. Ibu Herlina terus memperhatikanku, bagaimana cara aku memegang pisau dan garpu, bagaimana cara aku menyeka sudut bibir dengan serbet, hingga bagaimana cara aku merespons pembicaraan Rehan mengenai saham dan ekspansi perusahaan. Setiap kali aku melakukan gerakan yang dianggapnya tidak luwes, beliau akan berdehem kecil atau memberikan tatapan yang sangat merendahkan. Rehan, minggu depan akan ada acara penggalangan dana di yayasan milik keluarga kolega kita. Pastikan istrimu sudah belajar banyak hal. Aku tidak ingin dia mempermalukan nama besar Pratama di depan para istri pejabat dan pengusaha, ucap Ibu Herlina sambil menyesap teh herbalnya. Tentu, Bu. Sandra sedang dalam masa penyesuaian. Dia cerdas. Dia akan segera menguasai semuanya, sahut Rehan sambil menggenggam tanganku di atas meja. Genggamannya sangat kuat.
namun tidak ada kehangatan di sana. Itu adalah sebuah peringatan agar aku tidak melakukan kesalahan. Setelah Rehan berangkat kerja, penderitaanku yang sebenarnya dimulai. Ibu Herlina memintaku untuk menemaninya di ruang tengah. Beliau memintaku membacakan berita bisnis dari koran internasional. Bahasa Inggrisku yang hanya seadanya membuatku terbata-bata. "Cukup!" bentak Ibu Herlina tiba-tiba. Beliau merebut koran itu dari tanganku. "Bagaimana bisa? Rehan memilih wanita yang bahkan tidak lancar membaca berita asing. Apa yang dia lihat darimu selain wajah cantikmu itu, Sandra?" Aku tertunduk, meremas ujung bajuku. "Maafkan saya, Ibu. Saya akan belajar lebih giat lagi." Dengarkan. "Baik-baik." Ibu Herlina memajukan kursi rodanya hingga sangat dekat denganku. "Aku tahu. Kamu berasal dari kalangan bawah. Aku membiarkan pernikahan ini terjadi hanya karena Rehan bersikeras dan aku tidak ingin kesehatanku semakin memburuk karena berdebat dengannya. Tapi jangan pernah berpikir bahwa posisimu sebagai menantu di sini sudah aman. Satu kesalahan kecil saja yang bisa merusak reputasi anakku. Aku tidak akan segan-segan mengusirmu. Tidak peduli apapun alasan Rehan." Kata-kata itu terasa seperti duri yang ditancapkan ke hatiku. Singgasana yang kududuki sekarang memang mewah. Namun setiap sudutnya dilapisi oleh duri yang siap melukaiku kapan saja. Aku merasa sangat kesepian di tengah rumah yang luas ini. Aku merindukan ibu. Merindukan aroma masakan sederhana di dapur rumah kami yang kecil. Dan merindukan kebebasan untuk menjadi diri sendiri, tanpa harus takut dinilai salah. Sore harinya, saat aku sedang sendirian di taman belakang, Rehan pulang lebih awal. Dia melihatku duduk melamun di tepi kolam ikan. "Bagaimana harimu dengan ibu?" tanyanya tanpa ekspresi hangat seperti tadi pagi. "Ibumu sangat membenciku, Rehan. Beliau tahu aku tidak pantas di sini." Jawabku lirih. Rehan melepaskan dasinya dan duduk di kursi yang agak jauh dariku. "Ibuku memang perfeksionis. Dia hanya butuh waktu. Yang penting bagiku adalah dia percaya bahwa aku bahagia bersamamu. Selama dia percaya, kontrak kita berjalan dengan baik. Apakah kamu tidak punya perasaan sedikit pun, Rehan? Kamu melihatku dihina, dan kamu hanya peduli pada kontrak?" Suaraku mulai meninggi karena emosi yang tertahan. Rehan menatapku dengan mata yang sangat tajam. "Jangan libatkan perasaan dalam hal ini, Sandra. Kita sudah sepakat. Kamu mendapatkan rumahmu. Aku mendapatkan ketenangan dari desakan pernikahan ibuku. Jika kamu merasa tertekan, itu adalah harga yang harus kamu bayar untuk kemewahan yang kamu nikmati sekarang. Ingat, kamu di sini karena kamu butuh uangku, bukan karena aku menginginkan cintamu." Dia kemudian berdiri dan pergi meninggalkanku tanpa sepatah kata pun lagi. Aku terisak dalam diam di bawah beang-beung pohon besar. Di rumah ini, aku tidak lebih dari sekadar perabot baru yang mahal, namun tidak berjiwa. Aku duduk di singgasana yang penuh duri, dan aku harus bertahan selama 360 hari lagi. Sebelum aku bisa benar-benar bernapas kembali, malam telah larut. Namun, suasana di dalam kamar utama ini terasa jauh lebih dingin daripada udara yang diembuskan oleh pendingin ruangan di sudut plafon. Setelah melewati makan malam yang penuh sandiwara, di bawah pengawasan tajam Ibu Herlina, pintu kamar ini akhirnya tertutup rapat. Begitu bunyi kunci berputar, sandiwara sebagai pasangan harmonis itu seketika luruh. Rehan melepaskan jam tangan mahalnya dengan gerakan kasar dan meletakkannya di atas meja rias, lalu segera melangkah menuju sofa panjang yang terletak di dekat jendela besar. Dia tidak menatapku sama sekali. Baginya, kehadiranku di ruangan ini hanyalah sebuah kewajiban teknis agar para pelayan dan ibunya tidak curiga. "Kamu bisa menggunakan tempat tidur itu," ucap Rehan tanpa menoleh. Suaranya datar dan penuh otoritas. "Aku akan menyelesaikan beberapa laporan pekerjaan di sini." Aku berdiri mematung di tengah ruangan yang luasnya hampir 3 kali lipat dari rumah asliku. Tempat tidur berukuran king size itu tampak sangat mengintimidasi. Dengan spray sutra berwarna abu-abu gelap, aku merasa seperti seorang penyusup yang tidak sengaja masuk ke dalam ruang pribadi seorang pangeran yang tidak ramah. "Terima kasih," jawabku singkat. Aku berjalan menuju sisi tempat tidur yang paling jauh dari sofa tempat Rehan berada. Aku mencoba untuk memejamkan mata, namun dinding-dinding kamar yang bisu ini seolah-olah sedang menghimpitku. Setiap kali aku bergerak,
Suara gesekan kain sutra itu terdengar sangat keras. Di tengah kesunyian, aku merindukan bunyi jangkrik dari balik dinding papan rumahku. Merindukan suara batuk ibu di kamar sebelah, yang biasanya memberitahuku bahwa beliau baik-baik saja. Di sini, semuanya terlalu sunyi, terlalu steril, dan terlalu palsu. Tiba-tiba, aku mendengar suara helaan napas yang sangat berat dari arah sofa. Aku membuka mata sedikit dan mencuri pandang. Rehan sedang duduk bersandar, memijat pangkal hidungnya dengan mata terpejam. Lampu kerja di sampingnya memberikan bayangan yang tegas pada wajahnya, menonjolkan rahangnya yang kokoh, namun juga memperlihatkan guratan kelelahan yang luar biasa. Ada masalah di kantor, Mas? Tanyaku dengan ragu. Ini adalah pertama kalinya aku memanggilnya dengan sebutan Mas, tanpa ada orang lain di sekitar kami. Rehan membuka matanya, tampak sedikit terkejut, karena aku belum tidur. Dia menatapku selama beberapa detik, seolah sedang menimbang, apakah dia harus menjawab, atau mengabaikanku. Hanya masalah kecil dengan proyek baru, jawabnya akhirnya. Dia kemudian menyandarkan kepalanya ke sandaran sofa, dan tekanan dari ibu. Beliau ingin kita segera merencanakan pesta resepsi besar-besaran bulan depan. Beliau sudah mengundang banyak rekan bisnisnya. Resepsi. Jantungku berdegup kencang, tapi dalam kontrak tidak disebutkan tentang pesta besar. Itu berarti akan ada lebih banyak orang yang harus kita bohongi. Rehan terkekeh sinis. Namun ada nada kepedihan di sana. Ibuku sangat bangga dengan reputasi keluarga ini. Baginya, pernikahan putranya adalah pencapaian bisnis sekaligus martabat. Dia ingin menunjukkan kepada wanita pilihan yang ditolaknya itu bahwa aku telah menemukan pengganti yang lebih baik. Aku bangkit dan duduk di tepi tempat tidur, memberanikan diri untuk berbicara lebih jauh. Apakah itu sebabnya kamu memilihku, Rehan? Karena aku terlihat mudah untuk dikendalikan dan dibentuk sesuai keinginan ibumu? Rehan memutar tubuhnya menghadap ke arahku. Matanya yang biasanya dingin, kini tampak sedikit lebih lunak di bawah cahaya lampu yang temaram. Aku memilihmu karena aku ingat kamu adalah orang yang jujur, Sandra. Ucapnya dengan suara rendah yang hampir menyerupai bisikan. Dulu, saat kita masih kecil di kampung, kamu adalah satu-satunya orang yang tidak melihatku karena kekayaan ayahku. Kamu mau bermain denganku hanya karena kamu memang ingin berteman. Di dunia yang sekarang aku jalani, kejujuran adalah barang yang sangat langka. Semua orang mendekatiku karena ada maksud tertentu. Aku terdiam. Aku tidak menyangka bahwa dia masih menyimpan ingatan itu. Di balik sikapnya yang kasar dan penuh perhitungan, ternyata ada luka lama yang dia simpan rapat-rapat. Tapi sekarang aku juga mendekatimu karena ada maksud tertentu, Rehan. Kataku dengan getir. Aku di sini karena uangmu. Aku juga sudah menjadi bagian dari ketidakjujuran yang kamu benci itu. Rehan terdiam cukup lama. Dia berdiri dan berjalan menuju jendela, menatap pemandangan kota Jakarta dari ketinggian lantai 2 rumahnya. Mungkin, tapi setidaknya kita jujur satu sama lain tentang kebohongan ini. Itu jauh lebih baik daripada menikah dengan wanita pilihan ibu yang berpura-pura mencintaiku, padahal dia hanya menginginkan saham perusahaanku. Malam itu, untuk pertama kalinya, dinding bisu di kamar ini mulai terasa sedikit lebih hangat. Kami mulai berbagi cerita tentang masa lalu, tentang bagaimana dia harus berjuang mempertahankan perusahaan setelah ayahnya meninggal. Dan tentang bagaimana aku berjuang mencari biaya pengobatan ibu yang terus meningkat. Dalam kegelapan malam, di bawah atap mewah yang penuh rahasia ini, aku mulai menyadari bahwa Rehan bukan hanya seorang pria kaya yang sombong. Dia adalah seorang anak yang sangat mencintai ibunya, hingga rela mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Sama sepertiku yang rela menjual harga diriku demi keselamatanku. Ibu, kami adalah dua orang asing yang dipersatukan oleh rasa bakti yang salah. Jalan. Tidurlah, Sandra. Besok ibu pasti akan memintamu melakukan banyak hal lagi. Ucap Rehan lembut. Sebuah nada yang sangat jarang kudengar darinya. Iya, Mas. Kamu juga harus istirahat. Aku kembali berbaring. Kali ini, rasa takut itu sedikit berkurang. Namun, ada rasa takut baru yang mulai merayap di hatiku. Aku takut jika seiring berjalannya waktu, dinding kamar yang bisu ini akan mulai mendengar
Detak jantungku yang mulai berubah setiap kali berada di dekatnya. Aku harus mengingatkan diriku setiap saat bahwa di balik semua percakapan manusiawi ini, ada kontrak 10 kali lipat yang mengikatku. Aku hanya istri bohongan. Dan aku tidak boleh lupa akan hal itu. Saat aku mulai terlelap, aku samar-samar mendengar suara langkah kaki Rehan yang mendekati tempat tidur. Dia memperbaiki letak selimutku yang sedikit merosot, lalu kembali ke sofanya. Tanpa suara, gestur sederhana itu membuat mataku terasa panas. Di tengah kepalsuan ini, mengapa kebaikannya justru terasa begitu nyata? Ketegangan di rumah ini mencapai puncaknya pada minggu kedua pernikahan kami. Ibu Herlina memutuskan untuk mengadakan sebuah acara minum teh sore kecil-kecilan, mengundang beberapa rekan sosialitanya untuk memperkenalkan menantu rahasia Rehan. Bagiku, ini bukan sekadar acara minum teh. Ini adalah arena eksekusi, di mana setiap jari-jariku akan dipreteli oleh mata-mata yang haus akan gosip. Sepanjang pagi, aku dilatih oleh seorang instruktur tata krama yang disewa khusus oleh Ibu Herlina. Cara memegang cangkir porselen, cara menuangkan teh tanpa menimbulkan suara denting, hingga cara tertawa yang tidak boleh terlalu lebar. Aku merasa seperti robot yang sedang diprogram ulang. Rehan sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis. Mendadak, meninggalkanku sendirian di medan perang ini, tanpa perlindungan. Ingat Sandra, Ibu Herlina menghampiriku di ruang tamu. Beliau mengenakan kalung berlian yang berkilau menyakitkan mata. Teman-temanku adalah orang-orang yang tajam. Sekali saja kamu terlihat seperti gadis kampung. Bukan hanya kamu yang malu, tapi wajah Rehan juga akan tercoreng. Acara dimulai pukul 4 sore. 3 orang wanita paruh baya, dengan pakaian bermerek dari ujung kepala hingga ujung kaki hadir. Mereka menatapku dari atas ke bawah. Sioliola, aku adalah barang pajangan yang sedang diskon. Jadi, ini istri Rehan? Cantik sekali. Dari keluarga mana tadi Herlina? Tanya salah satu dari mereka. Nyonya Widya. Sambil menyesap tehnya dengan anggun. Keluarga kolega lama almarhum suamiku di daerah. Jawab Ibu Herlina dengan kebohongan yang sangat lancar. Seolah-olah beliau sudah melatihnya ribuan kali. Mereka lebih suka hidup tenang di luar kota. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Jantungku berdegup kencang setiap kali mereka melontarkan pertanyaan tentang latar belakang pendidikanku atau hobi mewahnya. Aku harus terus berbohong, mengarang cerita tentang sekolah di luar negeri yang tidak pernah kuinjakan kaki di sana. Bencana itu terjadi saat Nyonya Widya meminta untuk melihat koleksi bros antik milik Ibu Herlina yang baru saja dibersihkan. Ibu Herlina meminta salah satu pelayan mengambilnya. Namun saat kotak bludru biru itu dibuka di atas meja, salah satu bros berbentuk merak dengan batu zamrud besar telah hilang. Suasana seketika menjadi sunyi. Wajah Ibu Herlina berubah memucat, lalu menjadi merah padam karena menahan amarah yang luar biasa. Di mana bros itu? Tanya Ibu Herlina dengan suara yang bergetar namun tajam. Tadi pagi masih ada di dalam lemari rias. Nyonya besar, jawab kepala pelayan dengan suara ketakutan. Mata Ibu Herlina tiba-tiba tertuju padaku. Tatapannya penuh dengan tuduhan yang sangat jelas. Sandra, apakah kamu tadi masuk ke kamarku untuk membantuku merapikan syal? Iya, Ibu. Tapi saya tidak menyentuh kotak perhiasan itu sama sekali. Jawabku dengan suara yang mulai gemetar. Aku merasa seluruh pasang mata di ruangan itu kini menatapku sebagai seorang pencuri. Herlina, mungkin menantumu hanya ingin mencobanya dan lupa mengembalikannya. Sela Nyonya Widya dengan nada yang terdengar seperti membela, namun sebenarnya sangat menghina. Maklum, barang antik seperti itu pasti sangat menggoda bagi orang yang baru melihatnya. Hinaan itu terasa seperti tamparan keras di wajahku. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Saya tidak mengambilnya, Nyonya. Demi Allah, saya tidak menyentuh barang itu. Jangan bawa-bawa nama Tuhan untuk menutupi tangan panjangmu, bentak Ibu Herlina, melupakan bahwa ada tamu di sana. Masuk ke kamarmu sekarang. Aku tidak ingin melihat wajahmu sampai Rehan pulang dan menyelesaikan masalah ini. Aku berlari menaiki tangga dengan perasaan yang hancur berkeping-keping. Aku masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya rapat-rapat. Suara tawa pelan dan bisik-bisik dari lantai bawah masih terdengar sayap-sayap, merobek sisa-sisa harga diri.
yang masih kucoba pertahankan. Aku merosot di balik pintu, menangis sesenggukan. Inilah yang paling kutakutkan. Tidak peduli seberapa mahal pakaian yang kupakai, di mata mereka, aku tetaplah Sandra, si gadis miskin yang dianggap rendahan dan tidak memiliki moral. Mereka menganggap kemiskinan berbanding lurus dengan kriminalitas. Dalam keputusasaan itu, aku melihat koper kecilku yang tersembunyi di bawah meja rias. Aku mengeluarkannya dan mengambil sajadah kusam pemberian ibu. Aku menggelar kain itu di atas lantai marmer yang mewah, satu-satunya tempat di rumah ini yang terasa benar-benar jujur bagiku. Aku mengambil air wudhu dan mulai bersujud. Air mata jatuh tanpa henti, membasahi kain sajadah itu. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui segalanya, bisikku di tengah isak tangis. Engkau tahu mengapa aku ada di sini. Engkau tahu bahwa aku tidak mengambil apapun yang bukan hakku. Hamba lelah, ya Allah, hamba lelah, berpura-pura. Hamba lelah, dihina. Berikanlah hamba kekuatan untuk melewati 1 tahun ini. Atau tunjukkanlah jalan kebenaran-Mu. Di atas sajadah itu, aku merasa beban berat di pundakku sedikit terangkat. Di hadapannya, aku tidak perlu memakai gaun sutra atau belajar tata krama yang rumit. Di hadapannya, aku bukan istri bohongan atau pencuri. Aku hanyalah hamba Nia yang sedang diuji. Hampir 1 jam aku menghabiskan waktu dalam doa, hingga aku mendengar suara pintu kamar terbuka dengan kunci cadangan. Rehan berdiri di sana, masih mengenakan jas perjalanannya. Wajahnya tampak tegang. Dia melihatku yang masih mengenakan mukena dengan mata yang sembab. Dia terdiam sejenak melihat sajadah kusam yang tergelar di tengah kemewahan kamarnya. Ibu sudah menceritakan semuanya, ucap Rehan dengan nada yang tidak terbaca. Apakah kamu juga percaya bahwa aku pencuri, Rehan? Tanyaku dengan suara serak. Aku menatap langsung ke matanya, menantang kejujuran di sana. Rehan berjalan mendekat, lalu dia mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya ada bros merak zamrud yang tadi diributkan. Bros ini jatuh di bawah lemari rias ibu. Aku menemukannya saat tadi mengecek CCTV di lorong dan masuk ke kamar ibu untuk mencari bukti. Pelayan tidak teliti saat membersihkan ruangan. Jelas Rehan. Aku merasa lega, namun rasa sakit hati itu tidak hilang begitu saja. Apakah kamu sudah memberitahu ibumu? Sudah. Beliau sedang beristirahat sekarang. Beliau tidak meminta maaf, tapi setidaknya beliau tahu dia salah. Rehan menghela napas panjang. Dia menatap sajadahku lagi. Aku tidak pernah melihatmu sesedih ini sebelumnya. Aku tidak sedih karena bros itu, Rehan. Aku sedih karena menyadari bahwa di rumah ini, aku tidak akan pernah dianggap manusia selama kontrak ini masih ada. Aku hanyalah objek yang bisa dipersalahkan kapan saja. Jawabku sambil melipat sajadah dengan tangan gemetar. Rehan tidak menjawab. Dia hanya berdiri mematung di sana, memperhatikan setiap gerakanku. Untuk pertama kalinya, aku melihat ada kilatan rasa bersalah di mata pria itu. Malam itu, air mata di sajadahku menjadi saksi bahwa meski aku bisa membohongi dunia dengan status baruku, aku tidak bisa membohongi hatiku sendiri, bahwa tempat ini bukanlah surga yang kujanjikan pada diriku sendiri. Ini adalah penjara, dan jerujinya terbuat dari emas yang dingin. Kejadian tuduhan pencurian bros itu menyisakan lubang besar dalam ketenanganku. Namun anehnya, hal itu justru meruntuhkan satu lapis dinding es yang selama ini dibangun oleh Rehan. Sejak malam di mana dia menemukanku bersujud di atas sajadah, ada perubahan halus dalam tatapannya. Tidak ada lagi perintah yang keluar dengan nada menghina, dan tidak ada lagi pengabaian total saat kami berada di dalam kamar yang sama. Pagi ini, suasana meja makan terasa berbeda. Ibu Herlina masih mendiamkanku sebuah hukuman bisu, karena beliau terlalu gengsi untuk mengakui kesalahannya secara terbuka. Namun, Rehan melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Di depan ibunya, dia menarik kursi untukku dan memastikan piringku terisi sebelum dia menyentuh makanannya sendiri. Hari ini aku tidak ke kantor sampai siang, ucap Rehan. Tiba-tiba, memecah kesunyian yang kaku. Aku ingin mengajak Sandra menjenguk ibunya. Sudah 2 minggu dia tidak pulang. Aku tersedak teh hangat yang sedang kusesap. Mataku membelalak menatapnya. Di dalam kontrak, jadwal kunjunganku ke rumah ibu diatur dengan sangat ketat, dan biasanya hanya diizinkan 1 kali dalam sebulan.
Ibu Herlina meletakkan sendok peraknya dengan denting yang cukup keras. Apakah itu perlu, Rehan? Ada banyak hal yang harus Sandra pelajari di sini. Jadwal bimbingan etiketnya masih menumpuk. Sangat perlu, Bu, sahut Rehan tegas, namun tetap terdengar santun. Kesehatan mental Sandra juga berpengaruh pada perannya di sini. Jika dia cemas memikirkan ibunya, dia tidak akan bisa fokus belajar. Aku sudah memutuskan, ada binar kemenangan kecil di hatiku. Bukan karena aku berhasil melawan Ibu Herlina, tapi karena Rehan memilih untuk membelaku di depan wanita yang paling dia takuti itu. Sepanjang perjalanan menuju kampung halamanku, aku tidak bisa berhenti mencuri pandang ke arah pria yang duduk di balik kemudi itu. Dia melepaskan jasnya, hanya mengenakan kemeja putih dengan lengan yang digulung, membuatnya terlihat lebih manusiawi daripada biasanya. Terima kasih, Mas, bisikku pelan saat mobil mulai memasuki gang sempit menuju rumahku. Jangan berterima kasih, ini hanya bagian dari menjaga asetku agar tetap berfungsi dengan baik. Jawabnya datar. Namun, aku melihat sudut bibirnya sedikit berkedut, seolah sedang menahan senyum. Pertemuan dengan ibu berlangsung sangat emosional. Melihat ibu yang tampak lebih segar dan sehat berkat perawat dan obat-obatan yang dibiayai, Rehan membuat beban di pundakku terasa ringan. Ibu terus memuji Rehan, menyebutnya sebagai malaikat pengirim Tuhan bagi keluarga kami. Aku hanya bisa tersenyum getir, menyembunyikan kenyataan bahwa malaikat ini memiliki kontrak 10 kali lipat denda yang tersimpan di berangkasnya. Saat kami berpamitan, ibu membawakan sebuah bungkusan kecil berisi rempeyek kacang buatannya sendiri. Ini untuk suamimu, Sandra. Ibu tahu, ini tidak seberapa dibandingkan kemewahan di sana. Tapi ini dibuat dengan rasa syukur. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, aroma gurih rempeyek itu memenuhi kabin. Rehan meraih satu keping dan memakannya tanpa ragu. Enak, gumamnya. Singkat, kamu suka? Tanyaku tidak percaya. Seorang konglomerat seperti dia memakan camilan kampung yang berminyak, ibuku dulu sering membuatkan ini, sebelum dia terobsesi dengan status sosial dan makanan organik. Jawabnya, ada nada melankolis dalam suaranya. Tiba-tiba, mobil berguncang hebat, karena melintasi lubang jalanan yang cukup dalam. Tubuhku terlempar ke arah Rehan. Secara refleks, Rehan melepaskan satu tangannya dari kemudi, untuk menahan bahuku agar kepalaku tidak terbentur kaca jendela. Selama beberapa detik, posisi kami sangat dekat. Aku bisa mencium aroma parfum maskulinnya, yang bercampur dengan aroma samar sabun mandi. Tangan kanannya masih melingkar kuat di bahuku, dan aku bisa merasakan hangat telapak tangannya menembus kain tipis bajuku. Matanya menatap mataku dengan intensitas yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Jantungku berdegup sangat kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari dadaku. Getaran ini terasa sangat salah. Seharusnya aku merasa takut atau tidak nyaman, tapi yang kurasakan justru sebaliknya, sebuah rasa aman yang menghanyutkan. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya, dengan suara yang mendadak berubah menjadi sangat rendah dan serak. Iya, tidak apa-apa, jawabku terbota-bota, sambil segera membetulkan posisi dudukku. Keheningan setelahnya terasa sangat canggung. Aku menatap keluar jendela, mencoba mengatur napas yang tidak beraturan. Sandra, ingat siapa dirimu? Teriak batin dalam kepalaku. Kamu hanya istri bohongan. Kamu di sini karena kontrak. Jangan biarkan dirimu jatuh dalam jebakan perasaan ini. Namun, perintah akal sehatku seolah-olah tumpul. Bayangan saat Rehan membelaku di depan ibunya, caranya memakan rempeyek buatan ibuku dengan tulus, dan hangat tangannya di bahuku, terus berputar. Di kepalaku, malam harinya, di dalam kamar yang bisu, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Rehan tidak langsung pergi ke ruang kerjanya. Dia berdiri di depan jendela, menatap bulan yang menggantung di langit Jakarta. Sandra, panggilnya tanpa menoleh. Iya mas, kejadian di rumah ibu tadi. Jangan dianggap terlalu serius. Aku hanya ingin memastikan kamu tidak cedera. Kalimat itu seperti siraman air es yang seketika memadamkan api kecil di hatiku. Jadi, dia merasa perlu mengklarifikasi bahwa tidak ada perasaan di balik gerakannya tadi. Aku tahu, Mas. Kamu tidak perlu khawatir. Aku sangat sadar akan posisiku.
Jawabku dengan nada yang kupaksakan, agar terdengar setegar mungkin. Aku berjalan menuju tempat tidur, dan membelakanginya, menyembunyikan mata yang mulai terasa panas. Bagus kalau begitu, sahutnya pendek. Lalu dia melangkah keluar kamar, dan mengunci pintu ruang kerjanya. Aku berbaring menatap langit-langit kamar, menyadari bahwa getaran yang kurasakan tadi adalah sebuah ancaman besar. Lebih berbahaya daripada kemarahan Ibu Herlina, lebih menakutkan daripada kehilangan rumah. Perasaan ini bisa menghancurkanku jika aku membiarkannya tumbuh. Di rumah ini, aku harus menjadi aktris terbaik, dan musuh terbesarku bukan lagi orang lain, melainkan hatiku sendiri yang mulai lupa bahwa pernikahan ini hanyalah sebuah panggung sandiwara. Ketakutan terbesar dalam sebuah kebohongan bukanlah saat kebohongan itu terungkap, melainkan saat kita mulai merasa nyaman di dalamnya. Lalu tiba-tiba kenyataan pahit datang mengetuk pintu untuk menagih janji. Itulah yang kurasakan malam ini. Rumah besar keluarga Pratama sedang disulap menjadi ruang pesta yang sangat megah. Ratusan lampu kristal dinyalakan, karpet merah digelar, dan aroma bunga lili yang mahal memenuhi setiap sudut ruangan. Ini adalah malam-malam amal Yayasan Pratama. Acara yang selama ini dikhawatirkan oleh Ibu Herlina. Di malam inilah, untuk pertama kalinya, aku akan diperkenalkan secara resmi kepada seluruh relasi bisnis dan sosialita papan atas Jakarta sebagai istri dari Rehan Pratama. Aku berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun malam berwarna emas, pucat yang sangat pas di tubuhku. Riasan wajahku sangat sempurna, menutupi lelah dan kantuk yang menyerang karena latihan etiket yang tidak ada habisnya. Namun, di balik kemewahan ini, aku merasa seperti seekor domba yang sedang didandani sebelum dibawa ke tempat penjagalan. Kamu terlihat sangat cantik, Sandra. Suara Rehan memecah lamunanku. Dia muncul di belakangku, mengenakan setelan tuxedo hitam yang membuatnya terlihat sangat gagah dan berwibawa. Aku takut, Mas. Bisikku jujur. Bagaimana kalau aku melakukan kesalahan? Bagaimana kalau mereka tahu siapa aku sebenarnya? Rehan memegang bahuku, menatap mataku melalui pantulan cermin. Tenanglah. Cukup berdiri di sampingku, tersenyum, dan bicara sesedikit mungkin. Jika ada yang bertanya hal yang sulit, aku yang akan menjawab. Ingat, kamu adalah Nyonya Pratama sekarang. Jangan biarkan mereka melihat keraguan di matamu. Acara dimulai. Aku berjalan menuruni tangga besar, dengan lengan yang bertautan dengan lengan Rehan. Kilatan lampu kamera dari fotografer internal perusahaan berkali-kali menyilaukan mataku. Aku tersenyum pada setiap orang, menyalami tenggen-tenggen dingin yang penuh dengan perhiasan mahal, dan mendengarkan pujian-pujian basa-basi yang terasa hambar di telingaku. Semuanya berjalan lancar, hingga saat aku meminta izin untuk pergi ke toilet demi mencari sedikit udara segar. Karena toilet utama sedang penuh, aku memutuskan untuk berjalan menuju area taman belakang yang lebih sepi. Berniat menggunakan toilet di area pavilion yang jarang digunakan tamu. Namun, di lorong dekat, pintu keluar pelayan, aku melihat sebuah pemandangan yang membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Seorang pria dengan seragam petugas keamanan namun bukan dari agensi resmi yang disewa. Rehan sedang berdiri bersandar di pilar. Wajahnya sangat kukenal. Dia adalah Jaka, kaki tangan lintah darat, yang dulu mengusirku dan ibu dari rumah. Aku mencoba berbalik dengan cepat agar tidak terlihat, namun terlambat. Loh, ini kan Sandra. Sandra, si anak tukang jahit dari Gang Mawar. Suara serak dan penuh nada mengejek itu menghentikan langkahku. Aku mematung, keringat dingin mulai membasahi panggangku. Jaka berjalan mendekat, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, dengan tatapan yang sangat kurang ajar. Wah, luar biasa sekali perubahannya. Tadinya aku pikir aku salah lihat saat melihatmu di majalah sosialita tadi pagi. Canyara. Benar, ini si pengutang kecil itu, ucap Jaka sambil terkekeh sinis. Hebat juga kamu, bisa masuk ke rumah ini dan memakai pakaian semahal itu. Apa rahasiamu, Sandra? Apakah tuan kaya di sini tahu kalau kamu itu sebenarnya miskin melarat dan rumahmu hampir disita? Pergi dari sini, Jaka. Aku tidak punya urusan lagi denganmu. Semua utang keluargaku sudah lunas, desisku dengan suara rendah
berusaha menahan tangis dan amarah. Utang memang lunas, tapi informasi itu mahal harganya. Jaka melangkah maju, memojokkanku ke dinding. Bayangkan kalau nyonya besar di dalam sana tahu kalau menantu kesayangannya ini hanyalah gadis miskin yang menjual diri melalui pernikahan kontrak demi membayar utang. Pasti akan jadi skandal besar, bukan? Apa maumu? Tanyaku dengan bibir bergetar. Sederhana, aku hanya butuh sedikit uang tutup mulut, 500 juta rupiah, dan aku akan menghilang dari hidupmu selamanya. Kalau tidak, aku pastikan besok pagi, seluruh rahasiamu akan sampai ke telinga wartawan dan ibu mertuamu yang galak itu. Aku merasa duniaku runtuh. Di mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu tanpa sepengetahuan Rehan. Dan jika aku meminta pada Rehan, itu berarti aku telah melanggar kontrak tentang menjaga kerahasiaan. Tiba-tiba, suara gesekan kursi roda terdengar di ujung lorong yang gelap. Aku menoleh dengan cepat dan merasakan darahku seolah membeku. Ibu Herlina berdiri di sana, di balik bayangan tanaman besar. Beliau menatap kami dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh kecurigaan. Sandra, siapa pria ini? Dan apa yang sedang kalian bicarakan tentang utang dan rahasia? Tanya Ibu Herlina dengan suara yang bergetar karena emosi. Jaka, yang menyadari kehadirannya, justru menyeringai. Dia melihat ini sebagai peluang emas. Selamat malam Nyonya Besar. Kebetulan sekali Anda di sini. Saya hanya sedang bernostalgia dengan teman lama saya, Sandra. Kami sedang membicarakan masa lalunya yang sangat menarik di kampung halaman. Diam! Bentakku pada Jaka. Sandra, ikut aku sekarang. Perintah Ibu Herlina dengan nada yang tidak bisa dibana. Beliau memutar kursi rodanya kembali menuju ruang utama. Namun aku tahu, ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari badai yang akan menghancurkan segalanya. Jaka memberikan isyarat telepon dengan tangannya. Sebelum dia menghilang di kegelapan taman, aku berjalan mengikuti Ibu Herlina dengan kaki yang terasa sangat berat. Seolah-olah setiap langkahku sedang membawaku menuju tepi jurang. Topeng yang kupakai selama ini mulai retak, dan aku tidak tahu apakah Rehan bisa atau mau membantuku merekatkannya kembali. Saat aku kembali ke ruang pesta, Rehan sedang dikelilingi oleh para investor. Dia menatapku dan menyadari ada yang salah dengan wajahku yang pucat pasi. Namun, Ibu Herlina memberikan isyarat kepadanya untuk segera menemuinya di ruang kerja pribadi. Malam yang seharusnya menjadi puncak kesuksesanku sebagai Nyonya Pratama kini berubah menjadi malam horor. Aku berdiri di tengah keramaian tamu yang tertawa dan berdansa. Namun, aku merasa sangat sendirian. Rahasia besar itu kini berada di tangan orang yang paling berbahaya. Dan aku baru saja menyadari bahwa dalam permainan ini, aku hanyalah pion yang sangat mudah untuk dihancurkan. Pesta masih berlangsung di lantai bawah. Suara musik klasik dan tawa basi-basi para tamu terdengar samar, teredam oleh dinding kayu ek yang tebal di ruang kerja pribadi keluarga Pratama. Namun, di dalam ruangan ini, kesunyiannya terasa jauh lebih memekakan telinga. Aku berdiri dengan tangan yang saling bertautan erat, mencoba menghentikan getaran hebat yang menjalar ke seluruh tubuhku. Di depanku, Ibu Herlina duduk di kursi rodanya dengan napas yang memburu. Sementara Rehan berdiri di samping meja kerja, wajahnya mengeras, seperti pahatan batu. Jelaskan padaku Rehan, siapa pria tadi? Dan apa maksud perkataannya tentang utang dan masa lalu Sandra? Suara Ibu Herlina rendah, namun mengandung ancaman yang sangat nyata. Rehan menarik napas panjang. Ibu, pria itu hanya orang gila yang mencoba mencari keuntungan dari kesuksesan kita. Dia hanya seorang penipu yang... Jangan bohongi aku lagi, Rehan. Ibu Herlina memukul sandaran tangan kursi rodanya. Aku melihat ketakutan di mata Sandra. Aku melihat bagaimana pria itu menyudutkannya. Dan aku sudah meminta asistenku untuk memeriksa latar belakang pria itu. Dalam 10 menit terakhir, dia adalah penagih utang dari kampung halaman Sandra. Jadi, beritahu aku kebenarannya sekarang. Atau aku akan memanggil polisi untuk menyeret pria itu dan membuat skandal ini menjadi berita utama besok pagi. Aku tidak sanggup lagi menahan beban ini. Kebohongan yang selama ini kusimpan ropet-ropet terasa seperti api yang membakar kerongkonganku. Aku jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin, tepat di hadapan Ibu Herlina.
Maafkan saya, Ibu. Maafkan saya. Isaku pecah. Air mata yang sejak tadi kutahan, kini mengalir deras, merusak riasan wajah mahal yang kupakai. Pria itu benar. Saya bukan anak kolega almarhum suami. Ibu, saya hanya seorang buruh pabrik yang hampir kehilangan rumah karena utang lintah darat. Saya masuk ke rumah ini karena sebuah transaksi, potong Ibu Herlina dengan nada dingin yang menusuk tulang. Beliau kemudian mengeluarkan selembar amplop besar dari laci meja kerja yang ternyata sudah beliau buka paksa. Di dalamnya ada draft dokumen yang sangat kukenal. Kontrak pernikahan kami. Rehan mematung, matanya melebar melihat dokumen itu berada di tangan ibunya. Ibu, bagaimana ibu bisa? Aku bukan wanita bodoh, Rehan. Ucap Ibu Herlina dengan suara yang mulai bergetar karena emosi. Aku curiga sejak awal, mengapa putraku yang begitu keras kepala tiba-tiba bersedia menikah dengan wanita yang tidak pernah kudengar. Namanya, aku menemukan ini di laci rahasiamu kemarin. Tapi aku masih mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya lelucon. Sampai aku melihat pria tadi di taman. Ibu Herlina melemparkan kortes-kertis itu ke arahku. Lembaran kontrak itu berserakan di atas lantai. Di antara lipatan gaun emas yang kupakai. Denda 10 kali lipat. Pernikahan 1 tahun. Tunjangan bulanan. Ibu Herlina tertawa getir. Tawa yang kemudian berubah menjadi batuk yang menyesakkan. Jadi, selama ini aku menyayangi seorang aktris. Aku memberikan perhiasan keluargaku kepada seorang wanita yang hanya menunggu waktu untuk menceraikan anakku demi uang. Ibu, dengarkan aku dulu. Rehan mencoba mendekat. Namun Ibu Herlina mengangkat tangannya, menolak disentuh. Kamu telah mengkhianatiku, Rehan. Kamu membawa wanita ini ke dalam rumah kita untuk menipuku di shot-shot terakhir hidupku. Wajah Ibu Herlina berubah menjadi sangat pucat. Dan beliau mulai memegangi dadanya. Aku ingin dia keluar. Juga. Aku tidak ingin ada pencuri dan pembohong di bawah atapku. Ibu, Sandra tidak bersalah sepenuhnya. Aku yang memaksanya, teriak Rehan. Namun, keadaan menjadi sangat kacau. Ibu Herlina tiba-tiba sesak napas, wajahnya membiru. Beliau jatuh pingsan di kursi rodanya. Rehan panik dan segera menekan tombol darurat untuk memanggil tim medis keluarga. Di tengah kegaduhan itu, beberapa pelayan masuk dan Ibu Herlina yang sudah sadar, namun dalam keadaan sangat lemah, menunjuk ke arahku dengan jari yang gemetar. Usir dia. Bawa dia keluar dari rumahku. Sekarang. Bisik beliau sebelum kembali, kehilangan kesadaran. Rehan menatapku dengan tatapan yang penuh dengan rasa bersalah, namun juga penuh dengan keputusasaan. Sandra, maafkan aku. Kamu harus pergi dulu. Ibu tidak boleh melihatmu saat dia bangun nanti. Ini demi keselamatannya. Aku berdiri dengan kaki yang terasa lumpuh, tanpa sempat mengganti pakaian. Tanpa sempat mengambil koper kecilku, aku digiring keluar oleh 2 orang petugas keamanan melalui pintu belakang, agar tidak menarik perhatian tamu pesta. Begitu pintu gerbang besar itu tertutup di belakangku, badai yang sejak tadi tertahan di langit, akhirnya tumpah. Hujan deras mengguyur Jakarta. Seketika membasahi gaun mewahku yang kini terasa sangat berat dan kotor. Aku berdiri di pinggir jalan raya, sendirian, tanpa uang, tanpa alas kaki yang layak, dan tanpa harga diri yang tersisa. Aku berjalan menembus hujan, membiarkan air menghapus sisa-sisa kemewahan palsu dari wajahku. Setiap tetes air hujan terasa seperti cambukan yang mengingatkanku pada peringatan ibu kandungku tentang kejujuran. Aku telah kehilangan segalanya. Rumah yang kudapatkan kembali mungkin akan segera disita lagi, karena aku telah melanggar kontrak. Kerahasiaan butuh waktu berjam-jam hingga aku berhasil sampai ke rumah lamaku dengan menumpang kendaraan umum yang iba melihat kondisiku. Saat aku mengetuk pintu rumah dan ibu membukanya, beliau menjerit melihat kondisiku yang mengenaskan. Sandra, apa yang terjadi, Nak? Di mana suamimu? Aku memeluk ibu di ambang pintu, menangis sejadah-jadania di bawah guyuran hujan yang masih menyisa. Sandra pulang, Bu. Sandra tidak punya siapa-siapa lagi. Sandra bukan menantu kayak itu lagi. Sandra hanya anak ibu yang berdosa. Malam itu, di dalam kamar kecilku yang pengap,
Aku kembali bersujud di atas sajadah kusam. Tidak ada lagi dinding marmer. Tidak ada lagi aroma melati mewah. Yang ada hanyalah bau tanah dan penyesalan yang mendalam. Aku telah keluar dari istana emas itu. Dan meski aku kembali ke kemiskinan, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bisa bernapas tanpa harus berpura-pura. Namun, satu hal yang menyiksaku, bayangan wajah Rehan yang penuh luka saat mengusirku tadi, terus menghantui. Setiap detik, mataku terpejam. Badai ini telah menghancurkan panggung sandiwaraku. Dan kini, aku harus menghadapi reruntuhannya sendirian. 1 bulan telah berlalu sejak malam badai yang menghancurkan segalanya. Hidupku kembali ke titik nol. Namun anehnya, udara yang kuhirup terasa jauh lebih ringan. Aku kembali bekerja sebagai buruh jahit di sebuah konveksi kecil dekat pasar. Tidak ada lagi gaun sutra, tidak ada lagi perhiasan berlian. Jemariku kembali kasar karena tusukan jarum dan debu kain. Tetapi setiap rupiah yang kuhasilkan kini terasa sangat nyata dan berkah. Aku sudah menceritakan seluruh kebenaran kepada ibu tentang kontrak itu, tentang sandiwara pernikahan, dan tentang denda 10 kali lipat yang menghantui masa depan kami. Ibu menangis. Namun bukan karena kecewa akan kemiskinan kami, melainkan karena sedih melihatku harus menanggung beban seberat itu sendirian. Rezeki yang tidak jujur tidak akan pernah membawa ketenangan. Sandra, bisik ibu sambil mengusap kepalaku. Sewaktu malam, kembalilah pada Tuhan. Jika memang rumah ini harus diambil lagi, biarlah kita akan mulai lagi dari awal dengan cara yang benar. Ketakutanku akan tuntutan hukum dari Rehan atau teror dari Jaka ternyata tidak terbukti. Jaka menghilang. Kabarnya ditangkap polisi karena kasus pemerasan lain. Sementara dari pihak keluarga Pratama, tidak ada surat pengadilan atau penagih utang. Yang Detang. Kesunyian itu justru membuatku sering melamun di sela-sela pekerjaanku. Bertanya-tanya, bagaimana keadaan Ibu Herlina dan bagaimana kabar Rehan. Suatu sore, saat aku sedang membantu ibu menjemur pakaian di depan rumah, sebuah mobil berhenti di depan pagar kayu kami yang sederhana. Itu bukan sedan mewah hitam yang biasa menjemputku. Itu adalah mobil keluarga yang jauh lebih sederhana. Jantungku berdegup kencang saat melihat siapa yang keluar dari sana. Rehan. Dia tidak lagi memakai tuxedo atau jas mahal. Dia hanya mengenakan kemeja kotak-kotak sederhana dan celana jeans. Wajahnya tampak sedikit lebih tirus, namun sorot matanya tidak lagi sedingin es. Dia berdiri di sana, menatapku dan ibu dengan tatapan yang penuh dengan kerendahan hati. Sandra, panggilnya pelan. Aku terpaku. Tanganku masih memegang jepitan jemuran. Ibu segera menghampirinya. Tanpa diduga, Rehan langsung meraih tangan ibu dan menciumnya dengan takzim, sebuah gerakan yang jauh lebih tulus daripada saat kami bersandiwara dulu. Ibu, Sandra, maafkan saya karena baru bisa datang sekarang, ucap Rehan. Saya butuh waktu untuk mengurus segalanya. Ibu mengajak Rehan masuk ke dalam rumah kami yang kecil dan pengap. Rehan duduk di kursi kayu tua, tanpa rasa risih sedikit pun. Dia mengeluarkan sebuah map coklat dari tasnya. Aku sudah bersiap untuk yang terburuk mungkin. Surat cerai, atau tagihan, denda kontrak. Ibu Herlina sudah melewati masa kritisnya. Rehan memulai pembicaraan. Setelah keluar dari rumah sakit, beliau banyak diam. Aku menceritakan segalanya padanya. Tentang bagaimana aku memaksamu masuk ke dalam rencana gila ini. Tentang bagaimana kamu sebenarnya selalu tulus merawatnya, meski di bawah tekanan kontrak. Aku menunjukkan padanya rekaman CCTV saat kamu menangis di atas sajadah. Aku menunduk. Air mata mulai menggenang di mataku. Ibu Herlina meminta maaf, Sandra. Beliau sadar bahwa egonya hampir saja menghancurkan hidup banyak orang. Lanjut Rehan. Dia kemudian menyodorkan map itu kepadaku. Ini adalah sertifikat rumah ini, atas nama ibu kamu. Secara hukum, ini sudah sah milik kalian, tanpa ada sangkut paut utang lagi. Donane. Dia mengeluarkan selembar kertas yang sangat kukenal. Kontrak pernikahan kami. Di depan mataku dan ibu, Rehan merobek kertas itu menjadi potenggan-potenggan kecil. Kontrak itu sudah mati. Tidak ada denda, tidak ada kewajiban, tidak ada lagi istri bohongan. Tegas Rehan.
Aku sudah mengundurkan diri dari posisi direktur utama di perusahaan ibu. Aku ingin memulai usahaku sendiri dari bawah. Aku lelah hidup dalam bayang-bayang status yang penuh kepalsuan. Aku menatap potongan kertas di atas meja. Lalu, kenapa kamu kesini, Rehan? Rehan menatapku dengan tatapan yang sangat dalam. Tatapan yang belum pernah kulihat selama setahun. Kami tinggal bersama. Aku kesini bukan sebagai pihak pertama dalam kontrak. Aku kesini sebagai pria biasa yang menyadari bahwa dia telah kehilangan hal paling berharga dalam hidupnya karena kebodohannya sendiri. Dia berlutut di depanku, mengabaikan debu di lantai semen rumahku. Sandra, aku tahu, aku tidak pantas meminta ini setelah semua rasa sakit yang kuberikan. Tapi, maukah kamu memberiku kesempatan untuk memulai semuanya dari nol? Tanpa kontrak, tanpa sandiwara, tanpa paksaan. Aku ingin mengenalmu lagi sebagai Sandra yang jujur. Dan aku ingin kamu mengenalku sebagai Rehan yang apa adanya. Ibu menatapku, memberikan isyarat bahwa keputusan sepenuhnya ada di tanganku. Aku melihat ke dalam mata Rehan. Tidak ada lagi keangkuhan di sana. Yang ada hanyalah kejujuran yang telanjang. Ini tidak akan mudah, Rehan. Ucapku dengan suara bergetar. Aku masih buruh jahit. Dan hidupku sangat sederhana. Justru kesederhanaan itulah yang menyelamatkanku, Sandra. Jawabnya lembut. Aku sudah merasakan hidup di istana yang dingin. Sekarang, aku ingin belajar cara membangun rumah tangga yang hangat. Meskipun hanya di bawah atap yang bocor, asalkan ada kamu di dalamnya. Aku tersenyum di tengah tangisku. Aku mengulurkan tangan dan membantunya berdiri. Kami tidak berpelukan. Namun, ada sebuah rasa saling pengertian yang luar biasa kuat di antara kami. Malam itu, saat aku kembali bersujud di atas sajadahku samku, doaku berbeda, bukan lagi doa meminta kekuatan untuk bertahan dalam kebohongan, melainkan doa syukur atas keajaiban yang datang dari kejujuran. Aku menyadari bahwa surga dunia yang kucari selama ini bukan berada pada tumpukan harta atau status sosial, melainkan pada ketenangan hati saat kita bisa menatap cermin dan tidak melihat seorang penipu di sana. Pintu rumahku mungkin kecil, namun kini pintu itu terbuka lebar untuk sebuah masa depan yang nyata. Aku bukan lagi istri bohongan. Aku adalah Sandra, seorang wanita yang akhirnya menemukan martabatnya kembali. Dan mungkin, bersama pria yang sedang belajar mencintaiku ini, aku akan menemukan surga yang sesungguhnya.